Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 4 SD, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita sedang berada di masa COVID ini, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan keimanan kita semuanya. Oke, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 2. Mari kita sama-sama menyaksikan. Hari ini kita akan belajar apa aja ya. Nah, di sini bab 2 ini kita akan mempelajari tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita tahu bahwa rukun iman ada 6. Ya, beberapa di antaranya yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman yang pertama, dan iman kepada Rasul Allah. Iman artinya percaya. Kita harus mempercayai adanya Allah dan Rasul Allah, meskipun kita tidak dapat melihat langsung, ya. Karena kita tidak dapat melihat Allah dan melihat Rasul secara langsung, tapi kita harus mengimaninya atau percaya bahwa Allah dan Rasul itu ada. Nah, ini dia materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengimani keberadaan Allah. Yang kedua, membuktikan iman kepada Allah. Yang ketiga, bukti-bukti keberadaan Allah. Dan yang terakhir yaitu mengimani Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita sama-sama membaca doa dulu. Dan kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengimani keberadaan Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita menyembah dan tempat memohon sesuatu, dan Allah lah tempat bergantungnya semua makhluk, ya. Jadi maksudnya semua makhluk itu bergantung hanya kepada Allah, bukan sebaliknya. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan di dunia contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan di alam gaib contohnya setan, jin, dan malaikat. Ya, kalau di dunia itu yang nampak, kalau yang di alam gaib itu yang tidak kelihatan. Ya, setan, jin, dan malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak kasat mata atau tidak kelihatan sama mata panca indera kita, ya. Allah juga Maha Kuasa untuk mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kekuatan Allah tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Nah, kita harus mengimani itu, ya. Bagaimana caranya? Nah, membuktikan iman kepada Allah. Apa sih buktinya bahwa Allah itu ada? Nah, di sini akan kita bahas bareng-bareng, ya. Yang pertama, menyembah Allah semata, ya. Hanya menyembah kepada Allah. Satu, hanya Allah yang patut disembah. Jika kita menyembah selain Allah, disebut syirik perbuatannya dan pelakunya disebut musyrik. Perbuatan syirik termasuk dosa yang besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah sampai kapanpun. Orang yang melakukan perbuatan syirik itu akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Semua ibadah yang dilakukan harus karena Allah, bukan karena niat ria atau pamer. Jika kita beribadah bukan karena Allah, kita akan celaka, ya. Kalau kita niatnya sombong, itu Allah tidak akan menghitung sebagai amal ibadah kita. Yang kedua, berdoa kepada Allah semata. Kita semua bergantung kepada Allah dan Allah satu-satunya tempat untuk meminta segala sesuatu. Allah adalah Tuhan satu-satunya, artinya tidak ada lagi Tuhan yang lainnya, yang dapat mengabulkan doa makhluknya. Allah juga yang memberikan kenikmatan kepada manusia dan makhluk lainnya. Kemudian bagaimana cara yang lainnya? Ada cara yang ketiga. Bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Satu, selain menciptakan manusia, ternyata Allah juga menciptakan makhluk lain yang ada di alam semesta. Coba perhatikan sekitarmu, ada makhluk apa saja? Ada ciptaan Allah apa saja? Hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Manusia dapat memanfaatkan alam semesta beserta isinya sesuai kebutuhannya. Dan tugas manusia adalah menjaga kelestarian lingkungan.
Jika merusaknya, maka akan terjadi bencana. Contohnya, Allah sudah memberikan kebaikan melalui ciptaannya, yaitu gunung. Jika gunung-gunung itu ditebang, maka akan terjadi longsor, banjir, dan bencana-bencana lainnya. Tugas kita hanya melestarikan lingkungan. Orang beriman kepada Allah tidak akan merusak lingkungan yang diciptakan Allah secara teratur. Jadi dunia ini sudah teratur ya, mulai dari diciptakannya langit, diciptakannya bumi, alam semesta, semuanya sudah teratur. Tugas kita jangan sampai merusak lingkungan atau berperilaku fasad. Tugas kita yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu dia materi yang kedua. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu bukti-bukti keberadaan Allah. Apa saja sih bukti-bukti keberadaan Allah? Yang pertama, adanya makhluk hidup. Makhluk artinya yang diciptakan. Adanya makhluk atau yang diciptakan berarti ada yang menciptakan atau disebut khalik. Pencipta makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk itu ada dua. Makhluk di alam nyata yang tadi ya, manusia, tumbuhan dan hewan dan lain sebagainya, dan makhluk di alam gaib seperti jin, setan dan lain sebagainya. Tertuang di dalam Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Quran surat Zukhruf ayat 87. Yang artinya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Nah, itu bukti keberadaan Allah yang pertama, yaitu adanya makhluk hidup. Kemudian bukti keberadaan Allah yang kedua yaitu apa? Penjelasan di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya dalam Quran Al-Hasr ayat 23. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniai keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, itu bukti yang kedua. Yang ketiga yaitu keteraturan alam semesta. Keteraturan alam semesta ini adalah bukti bahwa ada yang mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengaturnya dan tidak ada satupun yang mampu melakukannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari langit, mulai dari bumi. Kebayang nggak kalau misalkan langit itu tidak teratur? Mungkin akan terjadi benturan-benturan antar planet. Tapi dengan kuasa Allah semuanya sudah dalam keadaan teratur ya, dan hanya Allah yang bisa melakukannya. Lanjut, yang materi yang terakhir yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasulullah berarti meyakini bahwa Allah mengutus Rasul ke dunia dengan tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita mengimani Rasul adalah dengan cara mematuhi dan mentaati seluruh ajaran Rasul-Rasul Allah. Patuh dan taat di sini berarti melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Karena ajaran Rasul pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita menolak ajaran Rasul, maka akan mendapatkan musibah. Contohnya seperti siapa? Seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ditenggelamkan, dan kaum Nabi Lut alaihissalam yang dihujani batu dan gempa bumi karena melanggar ajaran Rasulullah ya. Jadi jangan sampai kita melanggarnya.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang senantiasa mengimani Allah dan mengimani Rasul-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahaminya ya. Kita sama-sama belajar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.